Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran pertama, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari. Pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Yang pertama yaitu pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh dan an-nafs artinya hawa nafsu. Jadi mujahadah an-nafs adalah perilaku menahan diri dari segala sesuatu yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Jadi kita bisa menahan diri dari hawa nafsu. Nafsu itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kita akan melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi hawa nafsu di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nafsu ammarah, nafsu yang mendorong berbuat buruk. Jadi kalau kita tidak bisa menahan diri untuk melakukan perbuatan buruk, maka apa yang akan terjadi? Kita akan serakah, kita akan bertengkar dengan teman, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Contoh, kita selesai atau terlanjur ya atau tidak sengaja membentak orang tua. Nah, setelah membentak orang tua, pasti kita akan menyesali perbuatan tersebut. Itu yang dinamakan nafsu lawamah. Yang ketiga yaitu nafsu mutmainnah, nafsu yang mendorong kita dari perbuatan baik. Jadi nafsu ini lebih meningkatkan kita atau lebih meningkatkan iman kita kepada Allah. Manfaat perilaku mujahadah an-nafs. Nah, kalau kita melakukan pengendalian diri, apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi orang yang sabar. Kita akan mempunyai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita akan menghindari perpecahan, pertengkaran, dan mengurangi rasa gelisah dan cemas, dan juga iri hati kepada orang lain. Perilaku yang mencerminkan mujahadah an-nafs. Kita akan selalu berpikir positif, bekerja keras dan optimis dengan segala sesuatu yang kita kerjakan, bersyukur ketika mendapatkan keberhasilan, optimis dalam segala hal, dan yang terakhir, bersabar ketika mendapatkan kegagalan. Yang kedua yaitu husnudzon. Husnu artinya baik dan dzon artinya prasangka. Jadi husnudzon adalah prasangka yang baik. Lawan katanya yaitu suudzon, yaitu prasangka yang buruk, prasangka yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Macam-macam husnudzon. Husnudzon ada 3. Yang pertama yaitu husnudzon terhadap Allah. Jadi kita berprasangka baik, berprasangka positif terhadap takdir Allah. Apa yang sudah ditakdirkan Allah itu adalah yang terbaik. Karena kadangkala manusia menginginkan sesuatu padahal itu bukan yang terbaik untuk mereka, tapi Allah lebih tahu yang terbaik untuk mereka. Yang kedua yaitu husnudzon terhadap diri sendiri. Maksudnya kita percaya kepada kemampuan yang kita miliki sendiri, tidak memandang kemampuan orang lain. Yang ketiga yaitu husnudzon terhadap orang lain. Maksudnya, kita melihat sisi baik dari orang tersebut. Kita tidak suudzon kepada orang lain dan selalu mengingat kebaikannya. Jadi kita tidak merasa gelisah, merasa iri hati. Dan kalau kita sudah merasa iri hati, nanti jadinya dengki, nanti jadinya ghibah. Nanti kalau ghibah berarti kita seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Membiasakan perilaku husnudzon. Cara membiasakannya yaitu yang pertama memberikan semangat kepada orang lain yang hendak melakukan kebaikan, jangan malah dijatuhkan. Yang kedua, menghargai pendapat teman meskipun berlawanan dengan pendapat kita.
Yang ketiga, memberi sumbangan sesuai kemampuan pada peminta-minta yang datang ke rumah kita. Yang keempat, mempercayai kemampuan yang kita miliki sendiri, tidak melihat punya orang lain. Yang kelima, bersikap ramah kepada teman. Yang keenam, mengerjakan tanggung jawab dengan amanah. Kalau kita ada tugas dari guru, kita mengerjakan hari itu juga, jangan ditunda di lain hari. Jadi harus tanggung jawab. Selanjutnya, manfaat dan hikmah husnudzon. Kalau kita sudah bisa menerapkan sikap husnudzon, kita akan menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah, rasa syukur, selalu sabar atas apa yang diberikan Allah kepada kita, dan kita akan merasa damai karena hidup dengan rasa pemaaf, kasih sayang, dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ukhuwah. Ukhuwah berasal dari kata akhun yang artinya saudara. Jadi ukhuwah artinya persaudaraan. Persaudaraan ini bisa persaudaraan dengan siapa saja. Makanya ada macam-macam ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dengan sesama muslim yang didasari dengan akidah yang sama. Yang kedua, ukhuwah Isnaniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai manusia tanpa membedakan ras, agama, ataupun suku. Yang ketiga, yaitu ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena sesama warga negara. Waton yaitu negara. Selanjutnya, membiasakan perilaku ukhuwah. Gimana sih cara membiasakannya? Yang pertama, melaksanakan sholat berjamaah dengan teman di sekolah atau dengan tetangga di rumah. Yang kedua, menebarkan salam. Yang ketiga, saling memaafkan jika terjadi perselisihan, saling tolong-menolong, membina hubungan silaturahmi baik antar umat muslim atau sesama manusia yang lain. Yang terakhir, mengajak orang lain dalam kebaikan dan mengingatkannya saat melakukan kesalahan. Kalau ada teman sampean yang melakukan kesalahan, sampean bisa mengingatkan. Hikmah perilaku ukhuwah. Hikmahnya, kita dicintai oleh Allah. Dan banyak lagi, karena di dunia ini yang terpenting adalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan pemahaman oleh Allah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.